Oke, baik teman-teman. Mari kita mulai. Kita berdoa dulu ya. Sorry saya habis nyanyi. Berdoa menurut ajaran masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai, kita tepuk tangan. Teman-teman, hari ini luar biasa banget ya. Kita kedatangan tamu dari Dewa Web. Adalah teman-teman kalau buat website, nah ini salah satu yang punyanya. Jadi hari ini materinya juga bagus banget. Tapi saya mau tanya yang belum punya web ada nggak? Angkat tangan. Wah, banyak banget ya. Ya udah, ini materinya agak tinggi ya, tapi nggak apa-apa, belajar aja dulu. Kita mau belajar bagaimana websitenya nanti bisa kalau dibuka itu cepat. Itu sangat penting sekali. Karena suara habis, saya mau cerita macam-macam, jadi nggak usah aja. Kita langsung. Oke, baik. Sambil nunggu ya. Ini buat teman-teman yang baru, kenapa sih harus buka website? Karena kalau buka web itu sama dengan buka toko. Ya. Kalau di SB1 bilangnya, kalau kita punya satu toko, kalau pemula kita ngejar 1 juta per bulan. Kalau mau dapat 10 juta, gampangnya kita buka 10 toko, maka kita dapat 10 juta per bulan. Nah, teman-teman, ini penting. Toko itu harus speednya cepat ya. Jadi kalau kita punya restoran, pelayannya lambat, itu bahaya toko kita. Nah, ini salah satunya yang mau dioptimasi, gimana kita punya website atau toko, kalau dibuka itu cepat dibukanya. Nanti kita mau belajar itu. Oke? Baik. Di-download ya? Gimana ya? Oke, tanpa lama-lama kita beri tepuk tangan buat Mas Yohanes. Oh, ada ya? Oh iya, Mas. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Afandi. Saya Head of Business Development dari PT Dewa Web. Terima kasih buat Mas Gerto kesempatannya kita bisa sharing tentang teman saya nanti akan menjelaskan tentang optimasi WordPress site, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang bagaimana security WordPress, bagaimana mengamankan WordPress dari serangan hacker. Nah, namun mungkin sebentar saya jelaskan dulu Dewa Web itu apa. Jadi Dewa Web itu adalah cloud hosting yang web hosting terutama yang menggunakan teknologi cloud. Di Indonesia ini boleh dibilang teknologi cloud itu nggak banyak dan itu sangat lumayan mahal ya teknologinya. Nah, namun dengan kita buat cloud hosting, kita bisa menekan harganya. Cloud hosting di Dewa Web ini di Indonesia harganya kita bisa tekan karena pada dasarnya ini juga dengan satu virtual machine yang besar kita bagi pakai dengan pemakai hosting lain. Namun dengan teknologi kita juga bisa menghentikan. Biasanya kalau ada satu share hosting itu
satu website yang ramai dikunjungi pelanggan, dia pasti akan mempengaruhi website yang lain. Nah, dengan teknologi cloud hosting, kita bisa meniadakan efek neighborhood namanya, neighborhood effect. Itu sangat bisa kita tangkal. Gitu. Ada kejadian di mana ada satu website sangat ramai. Salah satu contohnya yang misalnya kita punya ada satu klien itu besar, kalian mungkin Bapak Ibu semua tahu Traveloka. Mereka punya blog itu satu server, satu virtual mesin namanya. Kalau kita sebutnya virtual mesin ya, itu dengan hosting lain, dan itu tidak mempengaruhi sama sekali walaupun Traveloka trafficnya gila-gilaan. Jadi yang hosting lain, website lain tidak jadi lambat. Jadi itu yang membuat DeWeb sampai sekarang bisa ya melayani pelanggannya dengan baik. Mungkin Mas Berto yang merekomendasikan ya kepada Bapak Ibu semua. Jadi itu aja. Jadi Sri 1M ini salah satu partner kita untuk bagaimana kita bisa mendeliver satu produk yang kita buat dengan kita rancang dengan baik supaya dapat membantu bisnis-bisnis yang ada di Indonesia bisa maju dan bersaing dengan bisnis-bisnis online di seluruh dunia. Itu dari kami. Dan teman saya akan menjelaskan bagaimana sih setelah namun WordPress itu sendiri, kalau kita tahu itu sangat banyak pluginnya ya, sangat banyak gambarnya juga besar-besar ya. Kalau kita upload, kayaknya kalau orang loading satu website itu dengan WordPress sangat mungkin bisa dibilang agak lambat gitu ya. Namun dia baik sekali dengan SEO, artinya Google sangat suka dengan WordPress site. Jadi Google itu melihat strukturnya WordPress itu sangat bagus, sehingga website yang dibangun dengan WordPress itu cepat sekali masuk ke ranking Google. Gitu. Jadi dia akan diindeks dengan mudah sama Google. Nah makanya hampir 20-30% pasar pembuatan website itu dibuat oleh dengan menggunakan WordPress. Gitu. Karena saking bagusnya ya secara struktur gitu ya. Saya akan menjelaskan bagaimana sih supaya WordPress itu cepat ya di loadingnya gitu kan, walaupun dengan memiliki struktur yang maksudnya memiliki karakteristik yang CMS yang berat ya gitu. Jadi biar teman saya menjelaskan semuanya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Harusnya saya bilang selamat pagi aja ya biar semangat semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman di sini semua. Perkenalkan, nama saya Hari. Saya dari Business Development Dewa. Oke, sekarang saya mau bagi sama teman-teman caranya gimana kita bisa optimasi website. Siapa di sini yang punya website? Yang udah punya website deh. Oke ya, udah punya ya, rata-rata udah punya website sini ya. Jadi website-nya menggunakan apa buatnya? WordPress ya. Ada yang pakai WordPress selain WordPress? Sorry. Semua pakai WordPress ya di sini ya. Jadi pernah nggak nemuin kendala ketika kita mau akses website kita? Itu loadingnya lama banget. Pasti semua pernah di sini ya. Saya pun juga pernah merasakannya. Tapi saya waktu itu cari-cari cara, gimana caranya, bagaimana ketika ada orang akses WordPress kita atau website kita itu cepat. Kadang-kadang saya sendiri pun dongkol kalau misalkan, aduh ini website saya sendiri, saya aksesnya lama banget. Tapi gimana orang lain gitu kan. Nah, jadi saya akan ngobrolin tentang website itu sendiri. Oke, ngomong-ngomong tentang website, kira-kira teman-teman di sini semua buat website itu tujuannya apa sih? Saya mau tanya jawab, nggak apa-apa ya, saya bertanggung jawab ya. Jualan. Oke, terus ada lagi nggak? Duit. Apa? Duit. Cari duit, boleh. Ada lagi. Portofolio, oke. Ada lagi nggak? Apa? Buat branding ya, oke, marketing gitu kan. Terus ada nggak yang sini buat website tapi website-nya itu dibuat untuk curhat? Iya ya, jadi ada orang yang buat WordPress atau buat website itu digunakan untuk curhat. Saya pernah sih, cuma udah saya hapus. Ya, saya sendiri, saya waktu itu pernah ikut namanya Motovlog. Jadi konten saya masukin di YouTube. Waktu itu sempat viral dan ada viralnya, ada efek negatif, akhirnya saya hapus. Oke, jadi saya mau bagi-bagi gimana sih cara optimasi website itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tadi banyak banget jawaban yang bilang kita bikin website buat apa sih? Salah satunya ya, paling banyak buat jualan lah, buat
cari duit atau buat apa gitu ya. Nah, sekarang saya pengen bahas tentang internet marketing. Pasti di sini rata-rata punya website itu untuk mendapatkan dana dari situ. Sorry, bukan dana, mendapatkan pemasukan dari situ. Benar? Benar apa benar? Benar ya. Jadi saya pengen bahas mengenai internet marketing itu sendiri. Oke, saya sambil dulu nggak apa-apa ya? Oke. Problemnya, kira-kira kalau kita bikin website untuk internet marketing, kita bilangnya itu kita sebagai internet marketer. Apa sih yang ingin dicapai oleh internet marketer itu sendiri? Traffic, benar. Kalau ada dapat traffic artinya dapat apa? Dapat apa? Terus dapat data. Udah gitu dapat apa lagi? Dapat duit dari siapa? Dari customer. Customer itu yang kita bilang buyer. Benar ya, buyer ya. Terus gimana caranya agar kita bisa mendatangkan buyer tersebut? Konten, betul. Kontennya itu isinya apa biasanya? Informasi mengenai apa? Banyak fansnya. Ya, sebentar ya. Informasi mengenai apa biasanya? Betul, produk. Jadi ketika kita sebagai internet marketer, yang akan kita sampaikan informasinya adalah merupakan produk kita, bukan profil kita. Karena yang ingin kita jual apa? Produk kita kan. Nah, lalu apa tindakan yang udah kita lakuin? Sini ada yang boleh share nggak? Ketika mempromosikan produk, tindakannya apa yang udah dilakuin? Boleh angkat tangan? Saya mau bagi-bagi souvenir nih. Siapa? Kasih foto produk. Oke, kasih foto produk. Boleh, ada lagi? Katakan dulu. Artikel, boleh. Ya, jadi kita bisa pasang foto atau kita buat artikel. Oke, sekarang saya pengen kasih tahu tools-toolsnya yang digunakan untuk kita mempromosikan. Ini aku bagi dulu ya. Ibu ini sama Bapak ini tadi dua. Oke, silakan Pak. Nah, jadi ini ada beberapa tools yang digunakan untuk kita bisa mempromosikan punya kita, barang atau produk kita. Yang paling mudah adalah sosial media. Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Siapa yang di sini pernah promosiin pakai Facebook? Pernah. Saya juga angkat tangan deh. Saya pernah promosiin juga. Lewat Instagram, Twitter. Oke, saya pengen survei sedikit nih. Kira-kira kalau dari Facebook sama Instagram itu lebih banyak mana ya orang promosiin produk? Waduh, bingung nih. Ada yang Facebook atau Instagram nih? Instagram ya? Instagram. Oke, boleh lah kita bilang Instagram. Karena kenapa? Karena Instagram itu cuma kita upload gambar, terus habis itu nanti tinggal dikasih di bawahnya aja ya. Dan biasanya Instagram itu yang usernya menjual produk, itu mereka menjual produk yang spesifik. Nah, lalu ada lagi email marketing nih. Jadi kalau kita pengen promosiin produk kita udah dapat data-data dari customer, kita bisa blast mengenai produk kita lewat email marketing. Lalu ada satu lagi yang namanya website. Nah, ini yang pengen saya concernin, website. Kenapa website? Kenapa kira-kira promosi menggunakan website itu sebenarnya punya value yang lebih tinggi? Gampang diakses. Lalu? Lebih personal, boleh. Personal apa profesional? Profesional, oke. Lalu ada lagi? Kenapa? Jangka panjang, betul ya. Jadi kira-kira ada satu perusahaan, dia mengklaim bahwa dirinya perusahaan besar, tapi dia cuma punya Instagram, mau punya website. Kira-kira kita percaya nggak? Nggak percaya ya? Loh, kok nyetrum sih? Oke, bicara tentang website, berarti bicara tentang traffic. Bagaimana website kita bisa mendatangkan traffic? Biar tamanya terus. Oke, udah mendingan sih nggak nyetrum. Oke, bagaimana caranya kita bisa mendatangkan traffic? Ada yang mau jawab? Bagaimana caranya? Ada hadiahnya ya.
Banyak posting, boleh. Lalu apa lagi? Konten menarik, betul. Siapa lagi? Iklan. Diiklankan ya. Bener ya, website bisa diiklankan. Terus apa lagi? Kenapa? Viral. Berarti kalau kita pengen bikin konten kita jadi viral, caranya gimana? Share ke medsos, terus orang-orang pada klik, misalkan lewat Facebook, klik, akhirnya bisa diakses dan akhirnya dapatkan visitor. Nah, visitor inilah yang akan nanti dibaca oleh Google. Jadi ini yang dinamakan teknik SEO. Tuh udah pada tahu ya menggunakan SEO itu seperti apa, dan sebenarnya ada beberapa teknik juga untuk meningkatkan SEO kita. Gitu. Nah, saya pengen tanya nih. Saya mau kasih hadiah nih, hadiahnya oke nih. Jadi kalau yang bisa jawab nanti angkat tangan ya. Oke, nanti rekan saya Benat bisa bantu ya, pilih ya siapa ya. Kira-kira website seperti apa yang disukai oleh Google? Angkat tangan dulu. Oke. Yang mana? Oh, yang kerah kuning ya? Oke. Memiliki gambar original. Oke, tepuk tangan buat teman-teman ini. boleh. Oke, thank you. Terus apa lagi? Angkat tangan. Saya nggak lihat. Oke. Tadi kita bicara tentang SEO. SEO itu apa? Oke. SEO biar disukai sama Google gimana caranya? Saya nggak lihat. Kenapa? Aktif untuk post ya. Oke, boleh terima. Ya, tepuk tangan buat teman-teman ini. Terus satunya kita keep aja dulu ya. Oke, tenang masih ada souvenir kok. Saya bawa. Oke, ini saya akan pengen jelasin ada beberapa website seperti apa yang disukai oleh Google. Yang pertama, website yang menggunakan TLD. TLD adalah top level domain. Jadi kira-kira misalkan kita akses sebuah perusahaan yang cukup besar, tapi depannya masih ada misalkan ya dewaweb.blogspot.com. Kira-kira percaya nggak sih itu? Nggak percaya ya. Website Google sangat suka kita punya website yang punya TLD sendiri atau .com, karena itu lebih terpercaya. Setuju nggak di sini semuanya? Setuju ya. Nah, lalu kenapa sih patokannya saat ini saya Google? Siapa yang di sini nggak tahu Google? Saya rasa tahu semua ya. Biasa kalau menggunakan mesin pencari itu menggunakan apa? Google ya. Mungkin ada yang menggunakan selain Google? Ada nggak? Yahoo Search ya. Ada yang pernah pakai Bing nggak di sini? Bing. Nah, saya masih pakai Bing kadang-kadang. Nah, itu jarang banget ya. Nah, kenapa ini saya bicara tentang Google? Karena Google merupakan salah satu mesin pencari yang sudah terbesar nih kita bisa bilang. Nah, ketika kita mencari konten atau website atau artikel atau apapun juga melalui Google, apakah kita itu mencarinya langsung melalui melalui internet? Apakah ketika kita mencari sebuah artikel, postingan atau apapun juga melalui Google, apakah itu berarti kita langsung mencari artikel tersebut melalui internet? Iya ya. Bener ya? Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Karena itu kita nggak langsung cari di internet. Internet itu luas. Google itu merupakan sebuah mesin pencari. Mesin pencari Google ini itu yang akan menangkap segala sesuatu yang ada di internet gitu. Jadi kenapa saya bilang Google itu menyukai beberapa hal yang ada di sini ya. Jadi sebenarnya, pernah nggak ketika kita punya website, terus kita posting hari itu juga, terus kita search website kita di Google, tapi nggak ada. Padahal kalau kita langsung cari, masukin nama domain itu langsung ada. Ada nggak yang pernah sini? Ada ya, pasti ya. Ketika kita baru posting, ini kan gue udah punya ini, tapi kok nggak diindeks di Google? Kenapa? Karena itu belum dimasukin ke perpustakaannya si Google.
Jadi biar masuk ke perpustakaannya Google itu ada perlu indexing dulu dari Google. Nah inilah dia bagaimana biar kita bisa websitenya itu di indeks oleh Google. Yang kedua, website yang kontennya original dan berkualitas. Pasti jangan sampai kita plagiat copy paste dari orang lain. Dan kalau misalkan kita bikin postingan yang berkualitas cuma tentang hal-hal biasa-biasa aja gitu kan Google juga nggak mau kan, karena Google itu ingin menjadi sebuah mesin pencari yang informatif. Lalu website yang kontennya konsisten. Di sini siapa yang suka artikel tentang memasak? Siapa yang suka? Artikel tentang memasak, artikel tentang fashion. Siapa yang pernah buka tentang fashion blogger kayak gini? Ada nggak? Atau sini ada yang suka artikel-artikel tertentu nggak? Kesehatan, betul. Nah, ketika kita buka artikel kesehatan, terus tiba-tiba di bawahnya itu ada artikel tentang otomotif. Itu nyambung nggak? Artinya apa? Berarti website itu apa? Nggak konsisten. Karena dia nggak benar-benar fokus terhadap artikel kesehatannya itu. Website campuran namanya. Lalu keempat, website yang mempertahankan template. Siapa yang di sini pernah buka Kompas? Kompas template-nya kira-kira berubah-ubah nggak sih dia? Enggak ya? Layout-nya gitu-gitu aja lah ya, paling cuma beberapa gambar aja yang diubah-ubah. Nah, Google sangat suka itu. Di sini siapa yang punya website tapi suka ganti-ganti template? Jarang lah ya. Yang kelima, ini dia nih, yang pengen saya bahas. Google itu menyukai website yang load time-nya cepat. Siapa yang di sini pengen banget kalau misalkan punya website itu diaksesnya cepat? Semuanya punya ya. Ketika kita mau buka artikel juga, kita mau baca-baca artikel atau kita pengen baca tentang produk, pastinya akan kadang-kadang dongkol sendiri dong kalau kita berasa kalau aduh ini websitenya lama banget, padahal speed gue cepet banget nih internet nih. Pasti semua merasakan seperti itu ya. Jadi kali ini saya pengen bagi-bagi gimana sih caranya biar website kita itu bisa diakses cepat oleh siapapun juga. Jadi orang juga nggak bosan bacanya, apalagi kalau artikel atau kontennya bagus. Oke, kita masuk yang pertama, image optimization. Ini kalau ada yang mau catat boleh catat. Katakanlah saya seorang travel blogger. Ketika saya mau buat artikel mengenai sebuah lokasi atau tempat liburan, kira-kira pasti nggak saya akan foto dan saya akan posting di dalam website saya? Pasti dong. Karena apa? Biar kelihatan manis, biar kelihatan asik dilihat, biar ada orang juga bilang, oh ya bener nih dia pergi ke sini. Kan ada juga yang bilang kan no picture hoax gitu kan. Jadi ketika kita take picture terus kita upload, bayangin sekarang handphone dari kamera udah canggih-canggih ya. Sekali jepret itu kira-kira jadi foto size-nya berapa? Wah, ada yang 8 mega. Kalah DSLR ya. Iya 8 mega. Oh, DSLR ya langsung ya. 8 mega lah katakan dari DSLR. Kalau dari kamera handphone, kira-kira berapa sih? 2 mega ya. Oke, katakanlah 2 mega itu. 2 mega kita keep, kita bikin tulisan, kita posting, masuk ke website-nya. Itu baru satu image. Terus ada pengunjung datang, masuk ke website kita, pasti klik. Terus buka website kita, itu kira-kira size-nya berapa sih? 2 mega atau lebih di postingan kita itu. 2 mega atau lebih. Pasti lebih ya. Itu ada konten tulisannya, ada konten image-nya, belum lagi konten-konten artikel-artikel yang lainnya. Itu baru satu. Gimana kalau kita foto di setiap sudut di tempat wisata tersebut? Katakanlah ada 10. 2 kali 10 mega berapa? 20 mega ya. Untuk load satu halaman aja itu butuh 20 mega. Orang pasti kesel nih, apalagi yang suka mobile. Kenapa? Kita jangan langsung image-nya itu diupload langsung ke server hosting. Pasti kesel dong, misalkan aduh gue mau baca satu artikel aja tapi loadnya harus 20 mega. Kuota gue habis, udah gitu mahal gitu kan. Nah, ini adalah beberapa alasan ya, kenapa jangan langsung upload image ke server hosting. Loh gimana? Saya kan juga pengen masukin gambar saya di hosting saya gitu kan. Yang pertama itu kan makan di space. Jadi di space itu kita harusnya bisa hemat.
tapi karena gambar-gambar tersebut jadi termakan banyak. Yang kedua, mempengaruhi load time. Ya benar dong, apalagi kalau internetnya lagi lama gitu kan, itu 20 mega. Sedangkan kita dapatnya 100 kilobyte per second, berarti satu halaman itu aja bisa 20 detik. Males juga kan? Terus yang ketiga, kuota cepat habis bagi yang sering mobile. Caranya gimana? Yang harus dilakukan. Nih, salah satu tipsnya nih ya. Bisa dicatat buat teman-teman sekalian. Kalau udah punya gambar, itu teman-teman bisa pakai di kompres di tinypng.com. Nih, tinypng.com ini gratis, gampang banget pakainya. Udah ada gambarnya, teman-teman tinggal upload aja gambarnya itu di tinypng.com. Nanti dia akan upload dan setelah selesai upload, dia akan kompres. Setelah selesai kompres, teman-teman bisa langsung download di situ. Nah, hasil downloadnya itu jauh lebih kecil. Kayak gini nih. Ini saya hemat 29% dari berapa ratus kilobyte contohnya. Jadi tinypng ini salah satu tools yang biasanya saya gunain karena gampang, cuma tinggal drag, drop, tunggu selesai proses, habis itu tinggal saya download aja. Habis itu saya masukin ke server hosting. Yang kedua, kan itu udah kecil kan, kita bisa melakukan perkecil lagi. Kita bisa perkecil lagi pakai plugin WordPress. Ini adalah salah satu plugin yang saya suka, saya gunain di WordPress. Itu namanya WPageMoose. Kalau misalkan dicari, nah, nanti keluarnya ini. Jadi ketika ini udah aktif, nanti dia akan ada muncul tulisannya sendiri. Ada beberapa image yang belum dioptimize. Itu cuma tinggal satu kali klik, namanya bulk smash itu, nanti dia akan otomatis akan nge-resize jadi jauh lebih kecil. Nah, jadinya yang tadinya satu page itu aja 20 mega, paling sekarang kita bisa perkecil hingga 2,5 mega. Jauh banget ya bedanya ya. Itu. Kenapa? Hasilnya nggak pecah. Saya udah coba. Nanti saya akan kasih tahu website yang udah saya optimize. Tulis saya Smosh. Oke ya, mungkin di sini ada yang mau tanya. Gratis, tapi ada yang berbayar juga. Berbayarnya fiturnya lebih lengkap sih biasanya. Cuman dengan gratis ini aja saya rasa udah cukup. Gitu. Ya. Ya, itu merupakan salah satu teknik namanya optimasi. Jadi optimasi itu sebenarnya kita nggak hanya menggunakan satu plugin atau hanya satu step aja ya. Jadi kadang-kadang kita perlu sebelum kita upload perlu dikecilin dulu. Itu kan hasilnya nggak berubah, tetap sama kualitasnya, tapi hanya diperkecil aja. Habis itu kita masukin paketan lagi, jadi biar bisa lebih kecil lagi. Jadi itu kalau saya udah cek sih, saya udah coba-coba, nggak ada masalah sih, nggak pecah. Nanti saya bisa demoin kok. Oke, ada lagi yang mau tanya? Jadi misalkan sebelumnya udah ada gambarnya belum? Bisa. Nanti dia akan ngecek secara sendirinya. Nanti ada misalkan 21 image need to be optimized gitu. Nanti dia akan scan sendiri. Habis itu kita cuma tinggal klik aja sekali. Nanti dia akan proses. Kenapa? Iya betul. Otomatis. Kalau dia scan, dia pindai ternyata belum di scan sama dia, nanti bisa di block semua saja. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Sebelum kita masuk ke optimasi selanjutnya. Ada ya? Oke. Yang kedua, tadi kan kita udah optimasi dari gambar, kita udah perkecil size-nya. Nah sekarang kita akan masuk gimana caranya WordPress itu bisa dicepat diaksesnya ya. Oke. Nah, saya di sini menggunakan case system. Case system ini apa? Ketika kita mengakses sebuah website, kita masukin ininya, domainnya, otomatis dia nanti akan request ke CPU. Dari CPU itu nanti dia akan baca folder-folder hosting yang ada di dalam website tersebut kan. Nah, bayangin kalau misalkan si CPU tersebut sekali menjalankan itu ada banyak
task. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah 3 elemen penting yang ada pada WordPress. HTML untuk menampilkan layarnya, CSS itu yang untuk desainnya, nanti untuk mengambil gambar, untuk baca gambar dan sekalian. Dan script ini ya script untuk menjalankannya. Contohnya seperti plugin juga. Seperti itu. Nah, ini 3 elemen penting yang ada pada WordPress. Bayangin sekali kita request, si CPU itu akan memproses 3 bagian ini. Nah, ya. Jadi pernah nggak teman-teman di sini sekaligus melakukan suatu pekerjaan, 3 pekerjaan sekaligus? Pernah ya? Perasaan gimana? Mumet nggak? Mumet ya? Sama aja ya, CPU juga pasti mumet ya. CPU juga bisa berasa mumet karena dia harusnya melakukan suatu pekerjaan tapi langsung diforce untuk melakukan 3 pekerjaan. Walaupun sebenarnya kalau misalkan cuma 1 visitor atau 1-2 visitor gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau tiba-tiba sekaligus ratusan visitor masuk situ, mabok dia bisa nanti overload, terus website itu akan susah untuk diaksesnya. Terus gimana caranya biar kita nggak langsung bikin si CPU-nya ini mabok, atau kita bilang ada spike-nya gitu kan. Jadi si CPU-nya ini load-nya tinggi banget sampai 100%. Nah, ini yang biasa saya temuin sama teman-teman saya, kendalanya seperti ini nih. Jadi caranya gampang. 3 elemen penting ini kita kompres jadi satu, kita jadiin satu. Jadi kalau teman-teman tahu, ada nggak yang pernah lihat website seperti profil perusahaan? Ya, jadi profil perusahaan kalau kita klik cepat ya. Jadi itu merupakan yang namanya website statis atau website tetap. Jadi dia nggak berubah-berubah. Beda dengan WordPress. WordPress itu merupakan CMS. CMS itu content management system, kita bisa merubah kapanpun kita mau. Oleh karena itu, ketika kita merubahnya, itu pasti akan berpengaruh sama si HTML, CSS, sama script ini nih. Nah, bagaimana caranya biar kita punya ini, aduh, kok keluar sih? Bagaimana kita punya website itu menjadi gampang diakses. Nah, 3 bagian ini kita jadiin satu. Kita bikin statis. Nah, ini yang namanya teknik cache. Jadi ketika ada orang masuk, habis itu website-nya jalannya lebih cepat. Kenapa? Karena dia nggak usah proses 3 ini. Jadi dia nggak usah proses 3 ini nih. Jadi pas sudah, ini seharusnya 3 ya, 3 panah nih harusnya nih. Nah, jadi ketika prosesnya udah dikompres, udah jadi satu, nanti dia akan menghasilkan sebuah case files. Nah, gimana cara kerja case files? Case files ini akan terasa lambat ketika ada orang pertama yang mengakses halaman tersebut. The very first user yang masuk ke halaman tersebut. Contohnya, halaman home. Itu belum dibikin case filenya ya. Belum dijadiin satu terus dijadiin case file ini nih. Nah, the very first user akan terasa lambat. Kenapa? Karena dia akan memproses 3 ini sekaligus nih. 3 ini sekaligus. Oke, pas sudah jadilah case files. Terus user kedua, ketiga, dan 4 dan seterusnya, termasuk dia juga, itu nanti akan lebih cepat. Kenapa? Karena si user atau visitor itu udah nggak masuk lewat sini lagi, dia langsung akses ke case filesnya gitu. Jadi itu lebih cepat ya load time-nya, dan juga nggak memberatkan CPU-nya. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau tanya dulu di sini? Atau ada yang kurang jelas? Mas, Ya, silakan. tadi kan katanya kalau misalkan model profil perusahaan kan dia kan baku karena nggak berubah. Apakah ini nanti bisa kita rubah juga? Tetap bisa. Nanti ada settingannya ketika kita merubah suatu websitenya, nanti file cache-nya akan terhapus dan akan terupdate sendiri ketika orang udah ngeklik lagi. Nanti di case files lagi dong berarti? Cache files lagi. Nge-cache ulang. Tapi kan nggak semuanya. Nggak semuanya kita clear cache. Cuma beberapa postingan aja. Misalkan artikel tentang berita. Itu yang pasti harus di cache itu adalah biar beritanya bisa naik ke atas. Yang pertama, homepage-nya. Homepage-nya pasti harus di clear cache. Kenapa? Karena kalau nggak clear cache-nya nggak di clear cache, dia akan tetap
seperti postingan yang lama, postingan yang barunya nggak keluar di situ. Oleh karena itu nanti dia harus di case, habis itu the very first user klik di home itu, terus user berikutnya udah nggak akan lama lagi loadingnya. Itu salah satu tekniknya. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Hmm. Hmm. Pastinya Google akan menilai itu kan. Si Google kan dia algoritmanya, dia punya algoritma indexing tersendirinya. Kemarin ada yang baru ya, apa namanya? Hummingbird ya apa? Apa namanya? Fred ya. Ya, itu algoritmanya dia. Kita nggak ngerti dari cara indeksnya gimana, cuman pasti dia akan indeks. Dia akan indeks kira-kira mana sih artikel yang bermanfaat. Dan pastinya gambar asli, gambar unik yang nggak ada punya orang lain, itu pasti dia akan tertarik karena dia suka menemukan hal-hal yang baru si Google. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Nggak ada lagi ya. Oke, mungkin itu beberapa tips-tips dari saya dan ini cukup berpengaruh juga sama websitenya dan saya mungkin mau demo sedikit aja deh. Ya. Nah, ini salah satu website yang udah saya optimize. Ini bayangin nih, kira-kira ada berapa gambar di sini? Banyak ya, sampai bawah-bawah ya. Nah, ini ada ini yang bikin berat nih. Nah, ini merupakan salah satu tema yang saya ambil dari salah satu teman saya. Dia bilang tema ini berat. Dia bilang tema ini berat. Aduh, CPU gua naik mulu nih, 100% mulu nih pakai tema ini nih. Gimana ya caranya ya? Terus habis itu saya juga melihat ini gambar-gambar juga banyak. Terus saya cari cara gimana caranya biar kita bisa dipercepat. Contohnya yang kayak tadi. Nah, kita coba buka nih. Gimana loading cepat? Cepat gak? Coba ya. Kita buka yang mana deh? Ini deh. Cepat ya. Nah, itu dua teknik yang tadi saya terapin di sini. Nah, ini saya install salah satu tema yang tadi, terus saya install demonya. Demonya ini banyak filesnya dan ini kan cukup berat. Nah, ini yang udah saya optimize di sini. Kita buka gambarnya. Cepet ya. Atau kita mau buka sekaligus cepat nih. Internetnya sekaligus kita buka. Ini nih udah kita duluan. Nah, jadi ini yang salah satunya Google sangat suka nih. Nggak hanya orang yang suka, tapi Google juga suka. Kenapa ya nggak bisa begini ya speed testnya? Ini cepet sih. Udah kita tes dulu ya speednya juga. Nah, speednya kira-kira 3 mega lah, sekitar segitu ya. Nah, terus ada juga website teman saya di sini yang udah pernah buka Dewa Web siapa? Udah ada yang pernah belum buka Dewa Web? Pasti ya. Nah, jadi siapa yang di sini pernah chatting sama Ninja Supportnya? Pernah ya? Aduh, oke. Boleh kasih masukan nggak atau kesan-pesannya apa untuk Ninja Supportnya? Hah? Pas respon ya, wah kayaknya bagus-bagus semua nih. Ada yang jeleknya nggak? Apa-apa, saya bener rajin. Masuk cepat dibanding kemarin.
Ya, karena saya sempat juga handle juga untuk ini ya supportnya. Nah ini saya juga pengen salah satu, aduh, parah nih nyetrumnya nih. Ya, ada salah satu website Ninja Support kita yang saya bantu untuk optimize ya. Baik. Nah, ini coba kita buka salah satu. Gimana loadingnya cepat apa lambat? Cepet ya. Jadi ini saya hanya bagi-bagi untuk dua teknik yang tadi aja. Kalau mungkin ada teknik-teknik lainnya lagi, diperdalam lagi bisa dan mungkin aja jadi langsung lebih cepat lagi. Nah ini tadi si Rockstar ini saya tes dari Melbourne, sebelumnya itu kira-kira 8 detik. 8 detik untuk loadnya. Pas tadi saya udah coba buat optimize tadi paling cepat 1,6 detik. Nah itu yang tadi saya udah bagi-bagi. Ya sekian itu aja. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Thank you. Langsung aja. Oke. Enggak. Oke. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Ya, jadi pertanyaannya kalau yang sudah kita upload duluan di web kita, setelah kita install tadi plugin yang tadi, apakah tetap harus kita install manual atau automatically plugin itu mengupdate? Oke, jadi pertanyaan dari Bapak ini ketika kita udah masukin gambarnya yang tadi belum dioptimize, terus kita masukkan kita install plugin yang tadi, itu nanti tetap akan dioptimize apa enggak? Akan tetap dioptimize karena dia akan scan secara otomatis bergambar yang kira-kira masih besar. Nanti dia akan Setting dulu. otomatis scan dan akan box semua situ. Nanti ada pilihannya. Langsung semuanya dioptimasi. Cuma biar lebih optimal, saya rasa nanti bisa di upload ulang. Tapi caranya di compress dulu yang kita tanya QNG yang tadi. Itu baru di-upload. Cuman memang agak repot sih. Nah, kalau memang pengen fokusnya salah satu yang untuk meningkatin juga SEO-nya, ya bisa aja Bapak lakuin. Itu nanti tinggal dimasukin lagi aja nih, tinggal diedit postnya, masukin lagi, kayak gitu. Tapi memang sudah langsung cepat sih. Tadi saya buka yang saya coba upload dari handphone gambar kemarin, buka kan lama banget. Gambar yang lain enggak. Tapi setelah saya install tadi langsung cepat membuka. Masih cepat ya, buka ya. Jadi memang itu nge-resize data, jadi nggak usah loadnya lama-lama, nggak usah load banyak-banyak. Jadi itu udah nge-resize langsung. Gitu. Keren. Oke Pak. Ada lagi yang kira-kira mau tanya? Silakan Bapak. Kenapa? Plugin. Jadi nanti Bapak search aja. Iya otomatis. Nanti ada settingannya enable cache. Di settingan di plugin itu kan plugin itu pas sudah diinstal nanti di bawahnya ada namanya WP fastest cache. Nanti Bapak klik di situ. Habis itu nanti di itunya optionnya pilih salah satunya yang enable cache. Itu akan otomatis caching. Jadi misalkan website tersebut belum di cache, the very first user yang klik halaman tersebut nanti dia akan lama, loadingnya lama. Enggak lama sih, paling cuma beberapa lebih lama aja karena dia kan proses untuk bikin suatu file cache-nya itu. Ketika udah jadi, pas page tersebut di request sama visitor, dia nggak akan masuk lagi untuk proses di situ. Dia akan langsung baca file cache yang udah ada. Kita bikin itu sebagai halaman statisnya. Jadi lebih cepat. Nanti tinggal setting aja. Gitu. Ya Pak, silakan Pak. Yang tadi. Yep. Kenapa Pak? Kalau sudah bisa. Jadi bedanya ya. Kalau secara spesifikasi itu nggak ada beda. Kita menggunakan hardware yang sama. Kalau misalkan di sini teman-teman ada yang kerja di server, kita menggunakan server HP Blade.
Server SP Blade ini sebuah server yang digunakan oleh enterprise atau perusahaan-perusahaan besar, dan kita pakai itu. Dan untuk penyimpanannya kita bukan pakai hard disk biasa atau SATA atau apa, kita pakai SSD. SSD ini untuk transfer data, untuk read atau write itu cepat. Makanya itu sangat mempengaruhi ketika website dihostingkan di server kita. Begitu. Kalau beda lokasi itu ya memang beda lokasi. Misalkan Bapak sekarang lagi ada di Bali, lebih cepat ke Jakarta atau lebih cepat ke Singapura? Kenapa? Kalau secara jarak ya, secara jarak nih. Kenapa? Lebih cepat Jakarta ya, karena kenapa? Karena itu lebih dekat. Cuman latency kita ke Singapura itu nggak berbeda jauh dengan Jakarta. Nggak nyampe 50-an lah latensinya kalau di ping. Iya, 50 milisecond. Tapi kalau misalkan sampai LA itu sekitar 100-an lah ya. 100-an sekitar segitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya, tapi tergantung Bapak pilih lokasi server itu tergantung pengunjungnya mau banyak dari mana. Kalau ternyata memang skalanya Bapak Asia atau internasional, kita bisa saranin di Singapura. Tapi kalau memang targetnya itu Indonesia, kita saranin Jakarta, kan bisa sangat cepat. Begitu. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan Pak. Jadi plugin kalau misalkan kita pakai CMS, ketika kita install di WordPress itu nanti akan masuk ke file manager. Nanti ada di WP content kalau nggak salah, di public HTML, di WordPress, di WP contentnya, habis itu di plugins. Nanti dia akan masuk ke folder plugins itu. Jadi kalau untuk install plugins di cPanel itu biasanya dari pihak yang pengelola hostingnya, karena itu memang harus masuk ke root access. Nah, jadi untuk untuk levelnya berbeda antara WordPress sama cPanel itu sendiri. Kalau cPanel itu langsung berurusan dengan servernya, rootnya. Nggak ada pengaruh Pak. Cuma install doang. Cuma kita ya nambahin pemanis aja lah buat website kita gitu. Contohnya seperti itu. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan Pak. Di space usage itu kan biasanya notifikasi ya. Notifikasi ya. Itu kepenuhan. Kenapa Pak kepenuhannya Pak? Di WP Code. Kenapa? Baru 200 ya. Coba dihapus ya. Itu sepertinya ada case yang nyangkut. Jadi si case ini yang tadi yang saya jelasin itu, ketika dia klik sebuah itu kan dia akan bikin case lagi kan. Nah kalau misalkan ada settingan yang salah, dia nggak akan akses case yang itu. Dia juga nggak akan hapus, dia akan bikin case lagi. Otomatis itu akan numpuk case-nya. Padahal kita cuma butuh satu case aja untuk satu halaman. Gitu. Semalam saya trial and error, saya coba-coba pakai plugin, bukannya malah cepet, malah case-nya makin lama. Jadi totalnya saya punya website itu 90 mega, itu totalnya sebelum saya case. Terus saya pakai teknik yang sebelumnya, saya coba-coba itu, pas saya diemin aja tiba-tiba case-nya itu bisa sampai sekitar 300 mega. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal karena harusnya kalau misalkan memang bikin case-nya semuanya itu 90 mega kali 2 mega, 2 kali 2 berapa sih? 150, tapi itu bisa sampai 400, 200-an gitu deh, sekitar segitu. Itu karena tekniknya salah. Jadi memang harus benar-benar teknik yang benar-benar sesuai. Jadi nggak mubazir istilahnya di use case-nya. Kenapa? Iya, itu yang saya pakai dan saat ini sih belum menemukan kendala sih. Karena setiap kali kita update post, dia akan delete case yang lama, terus kita klik post yang itu, ntar dia bikin case yang baru. Terus kita klik lagi, dia case-nya nggak akan buat lagi, jadi nggak numpuk. Begitu. Gimana? Kenapa? Kenapa? Nanti. Ada lagi? Silakan Pak. Kenapa dari
menciptakan website yang memang beda dari yang lain, ada kelebihan-kelebihannya tersendiri. Oke, ini pertanyaan saya suka banget nih, karena saya juga dulu pernah bertanya kayak gitu. Kenapa sih orang-orang gak hanya satu hosting ya? Kayaknya rata-rata hosting menggunakan WordPress untuk membuat website-nya. Jadi kenapa WordPress? Waktu itu saya pernah baca-baca sekitar 8 juta orang yang membuat website itu menggunakan WordPress. Kenapa? Yang pertama, WordPress itu merupakan content management system. Jadi kita nggak perlu tahu menjadi seorang programmer atau web developer untuk membuat website. Kalau web developer dia buat website pasti ada coding dan segala macam itu, dan cukup mabok juga kalau misalkan kita nggak punya basicnya. Kadang-kadang orang yang punya basicnya dan merasa sudah diklaim bahwa dia expert aja kadang-kadang bisa mabuk. Nah, si WordPress ini dirancang khusus buat orang-orang yang ingin punya website tanpa harus ngerti coding. Gitu. Udah gitu, WordPress itu yang tadi ya rekan saya bilang, Kak Yohanes bilang, WordPress itu dia udah punya strukturnya yang gampang dibaca sama si Google. Jadi waktu itu saya pernah bikin satu online registration buat salah satu acara kegiatan. Jadi kan daripada harus Jakarta, Jabodetabek dong satu-satu isi manual kan repot kan, kirim ke WhatsApp nanti ada data hilang. Jadi waktu itu saya bikin online registration di situ. Jadi saya hanya masukkan beberapa kata kunci, saya bikin beberapa artikel di situ, terus saya masukkan kata kunci. Nggak lama, sekitar semingguan, tiba-tiba saya masukkan 3 kata kunci, itu dia udah keluar di Google. Nah, enaknya pakai WordPress seperti itu. Gitu. Terus habis itu kita untuk manage-nya, kita untuk berubah-ubahnya itu gampang. Ada ribuan tema ya saya rasa ya, baik dari gratis sampai berbayar sendiri itu pun ada banyak gitu. Yes, jadi sebenarnya memang rata-rata kalau saya lihat 85% dari pelanggan kita menggunakan WordPress. Gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang mengakui yang sudah besar memakai hostingnya WordPress. Memakai CMS WordPress. Mungkin mereka ada kerjasama juga. Jadi kayaknya kurang tahu juga sih seperti apa ya. Mungkin mereka ada kerjasama juga. Jadi ada yang bilang hosting yang tepat untuk WordPress gitu. Sebenarnya hosting itu kita bisa bilang powerful atau enggaknya tergantung dari spesifikasi yang dia punya. Itu mulai dari prosesornya apa, terus mulai dari RAM-nya apa, penyimpanannya apa, apakah pakai SSD atau pakai hard disk biasa. Terus infrastrukturnya seperti apa, traditional hosting atau cloud hosting, seperti itu. Seperti itu sih Pak. Oke ya, saya rasa ada yang mau bertanya lagi? Ada nomor handphone nggak? Apa tuh Pak? Buat nanya gitu. Oh ada. Boleh nanti saya kasih ke nama saya. Gitu. Oke, jadi terima kasih buat waktunya teman-teman sekalian. Semoga nanti ini bisa berfungsi juga buat teman-teman dan berguna juga buat teman-teman. Jadi ntar misalkan ada pertanyaan nanti bisa tanya-tanya aja lewat dewaweb.com, di sebelah kanan bawah itu bisa tanya-tanya sama di support kita. Itu aja. Thank you. Oke, tepuk tangan buat Mas Haris. Yes. Oke, teman-teman, habis ini langsung materinya lagi. Bagaimana cara mengamankan website dari hacker? Ini penting banget. Kalau kita punya toko, tiba-tiba toko kita kebakaran atau dicolong orang kan nggak enak ya. Nah ini cara ngamaninnya gimana? Mari tanpa lama-lama kita temukan buat Mas Yohanes. Oke. Dari web. Oke, wah terinspirasi saya jadi duduk aja deh. Oke, terima kasih buat waktunya. Jadi mengenai security, ini sebenarnya banyak banget masalah yang kita bisa temukan ya. Jadi WordPress itu kelemahannya mungkin salah satu, tadi kalau keunggulannya banyak ya, kelemahannya ya ini, security. Karena WordPress itu ya makanya dia sering mungkin Bapak Ibu sering melihat update-nya banyak gitu ya, sering minta diupdate karena memang banyak sekali security hole di sana, karena mereka juga kayak open source ya dulu ya, mereka kasih semua programmer bisa berkontribusi terhadap core-nya gitu kan, dan sekarang udah selektif sih, mereka harus beberapa orang aja yang core tim inti aja developer yang boleh kasih masukan ya.
Jadi mereka itu sangat punya banyak hole ya, artinya lubang-lubang keamanan, celah keamanan. Nah, namun terus mereka perbaiki gitu. Dan tapi kita juga di sini ingin belajar ya, jadi supaya kita juga yang awam gitu ya, kita bisa menjaga dari awal. Karena kadang-kadang kita install WordPress hari ini itu versi yang lama, ternyata udah diupdate sama mereka dan kita nggak tahu. Nah, kita lupa dan kita nggak lakukan, akhirnya kita kena hack website kita, dan itu sangat disayangkan karena kita punya mungkin banyak data-data yang sudah kita kumpulkan, kita punya postingan yang banyak ya, kita udah kumpulkan, akhirnya diambil orang misalnya, data itu hilang, kita nggak punya backupnya, itu berbahaya sekali. Jadi ini kita belajar basic-basicnya untuk mengamankan website kita yang dibuat dengan WordPress. Saya mulai aja, jadi saya kasih fakta-faktanya dulu aja. Kalau di 2012 itu sampai 170.000 website ini per hari ya, itu kena hack. Dan karena saking banyaknya website dengan WordPress, jadi saking ya banyak sekali yang kena hack. Dan 72 juta setahun gitu ya untuk di tahun 2012. Nah, jadi ini 78% ya dari semua website ini, jadi ada beberapa macam CMS yang bisa dipakai untuk mengembangkan website, dan WordPress itu paling gampang sekali dihack ya. 78% yang kena hack itu yang di WordPress ya. Jumlah cuma 14%. Nah, ini tahun 2016 kalau ini. Jadi bisa dibandingkan betapa sangat gampang sekali orang menghack WordPress. Jadi ada jumlah segitu 14%, ya ini 6% sisanya Magento, Drupal, Bulletin, Motex. Nah, itu perbandingannya. Jadi di sampel 11.000 sampel website. Lalu nah, apa aja sih yang menjadi yang bisa maksudnya dimasukkan oleh website kita tuh dihack sama orang, jadi apa aja sih? Ada phishing. Apa artinya phishing? Artinya website kita itu dibuat jadi ada jadi sebuah website yang menjadi kayak orang tuh bisa beranggapan kita masuk websitenya kita, tapi ternyata itu di belakangnya sudah masuk data-datanya itu bukan maksudnya ke website kita, tapi masuk ke website orang gitu ya. Data-datanya masuk ke tempat orang, ke database orang. Redirect website kita tiba-tiba ngarah ke website hacker gitu ya. Domain kita itu deface, artinya diubah-ubah website kita. Mailer, head tool, banyak macam-macamnya. Jadi ini kayak kita bisa jadi di spam ya. Jadi apapun yang masuk website ke kita itu jadinya nge-spam. Tanpa kita sadari, email-email yang masuk itu jadinya maksudnya orang itu mendapat spam gitu ya. Ternyata website kita itu penyebar spam ya. Seperti itu. Malware, dan terakhir backdoor. Backdoor itu yang tadi artinya kita bisa di dalamnya sudah terpasang satu malware untuk kita bisa masuk ke web, si hacker bisa masuk ke komputer pelanggan kita, buyer kita gitu. Jadi dia tanamkan backdoor supaya websitenya komputernya klien kita yang datang ke website kita itu bisa akhirnya dikendalikan sama hacker itu. Jadi semua itu bisa terjadi. Jadi website kita itu banyak sekali celah yang bisa dilakukan dengan website kita oleh para hacker. Jadi ibarat kalau virus itu di komputer biasa, virus kan macam-macam ya. Ada yang ngerjain kita, mungkin tiba-tiba tombolnya kursornya kemana-mana gitu ya. Ada yang mungkin ya maksudnya execute file-file dokumen jadi exe ya, gitu jadi executable. Nah, inilah yang terjadi kalau di website. Jadi website itu ibarat komputer. Nah, banyak sekali malware virus-virus yang bisa ditanamkan di website kita. Nah, ini akan mempengaruhi bukan hanya kita, tapi juga pelanggan kita, buyer kita. Dan itu sangat berbahaya. Kita jadi kehilangan kepercayaan. Nah, jadi kita juga bisa scan. Jadi kalau kita mau, kita bisa scan. Ini sekarang website saya kena ada virusnya nggak ya? Ada hacker yang masang sesuatu nggak ya di dalamnya? Kita bisa buka virustotal.com dan kita masukkan website kita namanya apa, misalnya dewaweb.com. Nah, enter URL, nah ini scan. Ini akan bisa men-scan, website kita ada virusnya nggak ya? Gitu. Free. Jadi kita scan aja, kita websitenya ada apaan nih dalamnya, gitu. Dia akan scan. Nah, namun kalau udah ada virus berbahaya kan, nah kita jangan sampai. Tapi untuk yang belum ada virus, kita ada caranya.
Nah, pertama, selalu update WordPress, themes, dan plugins. Kan sering dapat ya, kalau di situ ada update sekarang, gitu ya. Itu harus dipencet, jadi di top tombolnya itu ditekan, jadi harus di-update terus. Pluginnya kah, themesnya kah, core-nya kah, core WordPress-nya kah, itu harus terus di-update. Jangan sampai kita ketinggalan ya, terlalu artinya nggak ada apa-apa lah, ternyata ya kita tinggalkan, ternyata itu sangat berbahaya. Karena kalau kita lihat ada namanya cvedetails.com, ini bagaimana WordPress itu kasih lihat di mana aja nih security hole-nya. Dia kasih tahu, oh ini loh yang akan kita update kalau page update itu di sini versi ini artinya update-nya ini. Jadi kita akan dapat ini umum, semua orang bisa lihat. Jadi bayangkan hacker-hacker juga tahu bahwa website itu ada security hole-nya di sini. Jadi kalau kita website-nya nggak ada kita nggak patch gitu ya, ya itu hacker-hacker udah tahu, oh di sini security hole-nya. Jadi tinggal dia cari tahu versi WordPress-nya website kita, dia langsung bisa buka. Nah, jadi kalau diperbaiki kita nggak akan kena. Nah, bagaimana caranya WordPress juga sering di hack? Itu biasanya paling banyak dengan plugin, lewat plugin. Jadi hati-hati menginstal plugin. Jangan sampai kita coba-coba plugin ini kayaknya bagus gitu ya. Itu bisa berbahaya karena kemungkinan juga ada yang nakal gitu ya. Artinya hacker-hacker itu bikinnya pluginnya dibikin plugin gitu ya. Akhirnya di dalamnya ada kode-kode yang dia tanamkan untuk dia bisa masuk nanti ke website kita, terus acak-acak website kita, ngambil data kita. Jadi hati-hati dengan plugin. Prinsipnya gampang sih. Plugin itu harus kita lihat pertama ya pasti rating ya. Terus kadang-kadang kita harus lihat juga siapa publishernya. Nah, publishernya itu biasanya nanti akan ada komentar, reviewnya. Itu bisa dilihat. Jadi kalau bisa cari yang reviewnya bagus-bagus. Ya, itu supaya ya kita juga jangan kena ada dampak ya negatifnya. Gitu. Walaupun gratis ya, tapi kadang-kadang ya itu nakal mereka karena mereka gratis. Nah, lalu brute force. Nah, ini mungkin macam-macam yang lain. Tapi pada dasarnya paling banyak itu plugin. Jadi harus diupdate, harus cari plugin yang juga jangan asal install tapi yang bagus gitu. Ini tadi saya penjelasannya cuman bagaimana banyak plugin yang kena hack seperti itu. Nah, kedua, jangan gunakan user admin. Mungkin pas install pertama kali ada username kita bikin admin deh. Nah, itu jangan ya, ganti. Karena dengan adanya kalau kita pakai admin itu udah satu langkah, hacker gampang sekali mencari, tinggal ganti password kan, cari password kan. Karena username ini kalau admin ya berarti udah tinggal cari passwordnya. Kalau kita ganti yang lain dia akan nyari, berarti harus nyari username, harus nyari password juga. Berarti ada 2 kali kan dia harus nyari. Which is dia akan take time dan dia akan lebih lama, dia akan lebih capek gitu. Tapi kalau kita udah kasih nama admin dia, oh udah bisa, berarti kan tinggal dia cari password aja, itu pakai keyword segala macam. Nah itu jangan pakai admin, username kalau bisa ganti yang ya maksudnya, apalagi role-nya ya admin kita kasih role administrator, udahlah website kita udah pasti gampang sekali untuk diacak-acak. Jadi kalau bisa dari awal namanya jangan ada admin, terus ya kalau bisa password juga susah. Jadi password kita itu yang kalau bisa kan ada yang bisa, maksudnya WordPress suka kasih kayak suggestion gitu ya yang susah-susah. Ambil aja itu, terus copy, simpan di notes atau di mana yang lebih aman. Saya biasa gitu, jadi biar nggak susah juga bikin password gitu ya. Ambil copy dari yang disarankan sama WordPress. Itu yang susah banget di hack di hack. Nah, password terburuk. Nah, kadang-kadang 1, 2, 3, 4, 5, 6 password. Itu tuh the worst of 2014 tuh ya ini. Ternyata seluruh dunia pun masih menggunakan password yang ini. Jadi kalau bisa jangan ada password terset seperti ini ya. Ini udah pasti 1 detik kayaknya gampang sekali di hack websitenya. Gitu. Nah, ini satu jokes. I change all my password to incorrect, so whenever I forget it, it will tell me your password is incorrect. Nah, apalagi itu ya. Jadi, waduh susah. Ngapal password adalah passwordnya incorrect aja. Kasih tahu nanti kalau lupa passwordnya incorrect juga, ya kan? Jangan.
3. Nah, cara membuatnya ini mungkin penjelasan sedikit. Start with a sentence or two, ya. Jadi gunakan kalimat, terus ada spasi, hilangkan spasi, terus macam-macam sih. Mungkin kayak complex password or safer. Jadi bikin beberapa kalimat. Lalu hilangkan spasinya. Nah, lalu salah satu dari situ diubah jadi bikin salah satu itu jadi salah misspell gitu, misspell artinya kayak R itu jadi R kan bisa kan, R besar gitu. Complex password are safer. Nah, udah ditempel, habis itu R-nya itu jadi R besar. Nah, itu jadi bisa menghilangkan angka meningkatkan kompleksitas. Lalu tambahkan dengan huruf. Mungkin 2011. Nah, jadi orang nggak akan ngedebak tuh. Oh, X juga diubah ya, X jadi KS. X jadi KS, R jadi R besar. Terus tambahin angka. Itu kalau mau gampang diingat. Gitu. Itu cara membuat password yang kuat. Nah, lalu plugin lagi. Plugin yang penting ini namanya WordFence. Ini harus minimal sih setiap WordPress yang baru diinstal wajib pakai WordFence. Karena ini gratis dan ini saya rasa mungkin paling banyak ini ya, maksudnya paling update juga. Mereka sangat terus update dengan security juga. Nah, ini hasilnya juga mereka akan kasih kita email ketika mungkin ada orang yang mencoba masuk ke website kita dengan memakai password burst ya, maksudnya dia coba-coba pakai password gitu ya. Nah, dia akan kasih tahu IP-nya dari mana orang ini, terus asalnya dari mana, mungkin ini kayak ini usernya dari IP-nya dari sini, terus dari Prancis. Nah, dikasih tahu tuh apa nama username-nya. Jadi kalau dia gagal dia kasih tahu ke kita. Itu sangat bagus. WordFence namanya. Kalau ada yang pertanyaan mungkin boleh tanya dulu atau bisa saya cepatkan. Oke, yang kedua adalah backup teratur. Ya, boleh. Oke. Kalau dapat email berarti pertama ya pasti ini sebenarnya email kalau ada orang yang gagal ya. Nah, kalau ada orang yang berhasil, dia juga harus tahu, tapi kita harus ganti password. Kalau gagal ya berarti kita harus tahu bahwa udah mulai nih website kita mungkin ramai dikunjungi ya kan, terus jadinya ada orang yang berniat jahat seperti itu. Nah, kalau memang tembus kita bisa ganti password. Kita harus ganti password segera. Atau kita mungkin ragu-ragu tes lagi aja, scanning dulu pakai yang tadi. Apakah ini udah masuk atau belum gitu kan. Jadi udah masuk belum nih, kita scan dulu deh di awal itu. Nah, lalu kedua adalah Updraft Plus. Ini untuk backup WordPress ya, sangat mudah. Jadi dia bahkan bisa kita bisa schedule juga gitu. Dan bisa masukin ke Google Drive. Jadi kalau kita punya Google Drive, kita bisa ekspor ke sana. Jadi nggak perlu harus di hosting kita yang mungkin lebih sedikit kapasitas harddisknya ya. Kapasitas harddisknya, jadi kita bisa kasih ke Google Drive. Itu enak banget. Jadi kita bisa schedule. Nah, lalu SSL udah pasti. Website-websitenya di sini boleh tahu Bapak Ibu udah pakai SSL semua atau belum? Atau masih biasa aja? Masih biasa ya. Mungkin karena nggak ada data-data banyak yang keluar masuk ya. Ya. Tapi sebenarnya ada keuntungannya juga dengan SSL sih. Tanpa kita, walaupun tidak ada data yang masuk ya, keluar masuk gitu. Sebenarnya SSL ini juga meningkatkan ranking Google. Ini udah jadi satu praktis di Google bahwa ada SSL nih, tahu SSL ya kira-kira? Atau nggak tahu ya? Oke. Jadi kalau website, sorry saya akan skip bentar ke. Jadi kalau SSL itu adalah kalau website itu biasanya kan gini. Tadi yang kasusnya kamu apa tadi website yang pertama? Website yang kamu tiringnya, riding guy. Nah, ini nggak ada SSL namanya. Bisa dilihat ini tandanya, tanda seru ya. Connection the site is not secure. Sedangkan kalau yang Rax itu, Raxstore, nah ini beda lagi. Nah, dia secure tulisannya. Hah? Nah, yang bagus itu yang ada secure ini.
Artinya dia udah keluar masuk data nih, kalau kita isi formulir atau apa itu lebih, artinya di enkripsi. Enkripsi itu artinya data-datanya itu kita nulis nama Yohanes misalnya, itu namanya apa, keluarnya ke server itu bukan Yohanes, tapi mungkin acak-acak lah, udah bukan Yohanes, artinya apalah gitu, tapi pas dibaca server tetap Yohanes. Artinya di dalam perjalanannya, istilahnya itu kalau misalnya kita dari Jakarta ke Bandung, di dalam perjalanannya itu saya tadinya kalau kita nggak pakai HTTPS, saya ini cuma datang pakai misalnya ya mobil biasa gitu ya, mobil yang tanpa pengamanan. Nah kalau dengan HTTPS itu ibarat kita udah dikasih, mungkin saya udah dimasukin ke mobil anti peluru gitu ya, udah diamankan lah ya. Terus saya juga mungkin ada beberapa yang menyamar lah ya, ada beberapa orang gitu ya, dimana sebenarnya bukan saya di situ, tapi mungkin plotter berikutnya. Artinya dia sangat-sangat diamankan. Data yang keluar dan masuk dari website itu benar-benar dibuat sangat sulit untuk dibongkar sama hacker. Gitu. Jadi kita mau cari ini pun misalnya saya gitu ya. Nah nanti pas dalam perjalanannya dia ke hosting kita, itu bukan saya yang keluar gitu, tapi nggak kelihatan sama kita. Artinya ini semua data-data itu benar-benar di apa ya, istilahnya itu di acak-acak lah ya angkanya, tapi sebenarnya masih bisa dibaca sama hanya server yang bisa baca itu, karena dia punya kuncinya untuk buka itu. Itu ibaratnya. Nah, kalau di sini saya cari saya, akan keluarnya akan dikirim dengan kata saya. Gitu. Akan dikirim juga ke sayanya gitu. Tulisannya benar-benar saya. Bisa dibaca sama kalau ada hacker yang ngebuka yang bisa hack kita. Itu ya. HTTPS itu jadi penting menurut saya karena dan kita juga gratis ya, kalau di Dewa Web itu semua SSL itu gratis. Ada yang berbayar. Nah, kalau di Dewa Web itu gratis. Semua pengguna Dewa Web itu dapat SSL Let's Encrypt gratis. Nah, jadi tinggal diklik dari cPanel. Di cPanel ada Let's Encrypt SSL, Let's Encrypt. Tinggal pilih domain yang mana yang mau install SSL, submit, dia akan proses, dia akan restart servernya, websitenya mungkin sedikit lama, akan sedikit tidak bisa di loading, baru nanti bisa di loading lagi, dan itu langsung HTTPS. Nah, namun untuk WordPress wajib yang namanya disetting lagi di optionnya, karena kadang-kadang kita pakainya masih HTTP biasa gitu kan. Oh ya, saya pakai. Nah, lalu kalau yang masih bertanya tentang bagaimana cara install SSL di Dewa Web, mungkin nanti bisa lewat chatting, bisa tanya, tolong install SSL di tempat saya, domain ini. Itu pasti langsung diinstal hari itu. Saat itu juga mungkin cepet banget sih. Jadi kita pun bisa install sendiri. Jadi 5 menit gitu. Nah, setelah SSL kita install, ini sebenarnya ada beberapa hal. SSL itu sendiri punya rating, punya ranking. Seperti dari kalau kita nilai A sampai F gitu ya, yang paling jelek udah pasti F ya. Nah, ini ada blibli.com, kalau kita cek dia HTTPS, kalau kita pergi ke sslabs.com, itu nanti kita bisa cek nih domain ini SSL-nya ranking berapa. Karena ranking ini menentukan juga gampang dihack apa enggak. Gitu. Setelah dapat SSL ya, karena kalau nggak ada SSL nggak akan dapat juga, nggak akan bisa dicek juga. Nah, ini Blibli dapat A. Lucunya ada satu e-commerce besar, ini fakta, bahwa ada yang dapat F. Artinya kalau kita beli di sana barang-barang nama kita, ada passwordnya kita taruh di sana, atau kita kartu kredit gitu ya, ini udah pasti gampang sekali dihack. Jadi dalam perjalanannya ibarat itu kita tidak ada pengamanan. Apa yang kita kasih nomor handphone, nomor apa itu semua kasih gitu aja, saya keluarnya gitu. Sementara kalau website yang bonafit atau besar itu harusnya kan diamankan dong. Ya kan, SSL-nya harus juga A dong. Nama siapa itu? Dirahasiakan, Pak. Karena ini kita kemarin lihat terakhir dia udah cek sih. Udah kita kasih tahu, tolong diperbaiki SSL-nya, settingan servernya. Jadi ini pengaruhnya sebenarnya dari server, Pak. Jadi dia salah setting bagaimana caranya. Itu dia tetap ada hole. Jadi kalau dilihat di sini, the server is vulnerable to drone attack, grade set to F. Jadi
Jadi tidak hanya WordPress tadi yang kita setting ya, kita perbaiki, kita update gitu ya. Server pun harus diupdate. Jadi WordPress itu kan di sisi klien ya, di sisi nanti si kliennya seperti apa gitu. Nah kalau di sisi server hostingnya, yang install WordPress tadi itu harus tetap juga disetting supaya artinya tidak ada kebocoran di dalam dari sisi server. Nah kesalahannya banyak e-commerce, mereka lupa mereka pakai SSL, tapi mereka lupa di belakangnya juga harus diinstal SSL. Jadi SSL itu harus dua sisi, server dan di web, di client side. Nah kalau kita Dewa Web semuanya udah alhamdulillah ya A+. Semuanya, tapi kalau klien kita ada yang A, ada yang A+. Bisa dicek nanti kalau Bapak yang di website di Dewa Web udah install SSL, langsung ke ssllabs.com. Coba dicek websitenya settingannya gimana. Harusnya A atau A+. Semua udah disetting. So. Lalu, nah ini untuk juga keamanan kita. Keamanan kita juga kadang-kadang kita, ada free wifi nggak ya? Free wifi nggak ya? Nah ini salah satu kebocoran hosting itu juga di sini. Artinya kita, saya pengen update cPanel saya nih, misalnya ada update plugin atau gimana, saya pakai free wifi gitu. Ada wifi nggak ya di toko, misalnya di mana ya, di toko kopi gitu ya, coffee shop ya. Carilah, ya kita cari tuh, wah wifi-nya yang gratis mana. Terus open kan, ada yang open tuh nggak pakai kunci WPA itu ya, kunci password gitu ya. Udahlah masuk aja. Ternyata bisa buka internet. Ya udahlah saya buka website saya, hostingnya ya kan. Update gitu ya. Tanpa kita sadar di sebelah kita itu bisa aja ada hacker. Jadi hacker itu kalau dia ada open wifi, dia bisa baca, orang ini lagi buka misalnya passwordnya ini, username-nya ini bisa. Dia bisa karena dia sama satu wifi dia buka pakai aplikasi namanya Wireshark, itu udah umum dipakai para hacker atau yang lain yang lebih advance lagi. Tapi artinya mereka itu bisa baca tuh password kita karena tidak dikunci ya. Tadi kalau wifi-nya dikunci sih bagus, artinya di enkripsi. Nah tapi kalau nggak pakai kunci itu hati-hati. Dan sering-sering kalau misalnya kita udah masuk ke yang free wifi, sering-sering kita lupakan. Jadi kalau bisa jangan pasang lagi. Artinya kita udah pasang nih, kita harus forget gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak sengaja masuk lagi, akhirnya diambil data kita, masuk lagi ke data kita, ngerti nggak? Jadi itu penting banget. Jadi free wifi itu kalau bisa dihindari. Nah, gitu. Itu penting banget. Ngirit kuota mau ya. Kalau buka yang biasa-biasa aja mungkin ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai buka data kita sendiri, hosting kita, apalagi kita nggak install SSL, wah itu udah enak banget lah, itu santapan para hacker ya. Gitu. Dan hacker itu kalau udah masuk ke website kita kan nggak sadar, di website kita udah ada tadi yang saya bilang malware. Terus kita buka laptop kita, dia pindah lagi ke laptop kita. Nah, terus dari pengunjung kita juga buka website kita, dia pindah ke laptop pengunjung kita. Dia terus begitu, dia akan terus beranak pinak gitu ya, pindah-pindah gitu ya. Jadi banyak sekali artinya bisa banyak pindah-pindah gitu, bisa pindah kemana aja gitu. Jadi itu hati-hati. Sering kita tanpa sadar kita memasukkan virus sendiri. Nah itu mungkin dari sini free wifi juga. Nah kalau lebih advance lagi untuk para yang mungkin punya perusahaan, ini pakai namanya Cloudflare Pro. Dia punya web application firewall. Ini bagus banget. Kenapa? Karena dia seperti memberikan satu tameng duluan gitu ya. Jadi sebelum tadi kan kita kalau misalnya mau akses hosting kita langsung pakai password, username, langsung masuk ke hosting kita, cPanel kita kan. Nah kalau Cloudflare dia akan cek dulu nih, sebelum kita masuk ke cPanel kita, dia akan cek dulu. Ya orang ini orang yang benar apa enggak? Kalau orang yang biasanya datang itu misalnya dia akan catat IP-nya apa gitu, kebiasaan kita. Jadi kalau misalnya ini bukan orang yang biasa ada masuk, dia akan langsung kasih warning. Wah ini siapa? Nah Cloudflare ini penting. Cloudflare ini kalau memang udah pro banget ya, udah benar-benar bisnisnya serius, ini wajib install sih. Karena dia akan sangat menjaga sekali pintu kedua lah ya sebelum masuk ke hosting. Artinya kita akan diamankan dulu, ada satpamnya lah ya, ada guardnya lagi. Nah ini penting sih, gitu. Dan juga dia mempercepat website kita. Selain tadi dengan case-nya dari yang dijelaskan saudara Pak Hari, itu dia akan lebih cepat lagi karena dia punya banyak server di seluruh dunia, di mana ya itu akan mempercepat juga akses website kita dari mana aja di seluruh dunia. Nah, yang pro itu $20 sebulan, lebih mahal sih. Kalau yang free-nya ada, tapi dia nggak pakai
yang tadi saya bilang application firewall itu nggak ada. Ini kalau dibuka di cloudflare.com, nah ini dia yang free-nya ada, tapi yang pro-nya lebih bagus karena ada application firewall. Itu yang dia akan mengecek aktivitas di website kita. Nah ini SSL, mungkin ada video sedikit, ada waktu masih? Kalau ini 3 menit aja. Ini nggak ada suaranya ya? Udah lah, nggak apa-apa. Kalau gitu. Oh boleh. Boleh silakan. Iya ini SSL ada beberapa tipe. Tadi nanti saya juga jelaskan nanti berikutnya. Tapi memang ada beberapa tipe SSL Pak. Kenapa itu disesuaikan dengan memang harganya dan warantinya Pak. Kalau yang kita pakai, yang ada green bar-nya ya. Nggak tahu, soalnya saya chatting sama ninjanya ini ditanya SSL siapa. Let's Encrypt aja Pak, yang free bilang. Yang free. Kalau yang free ada, itu semua pengguna kita harusnya udah pakai. Tapi kalau yang berbayar itu udah banyak sekali macamnya. Dan ini tergantung kenapa harus ada banyak macam-macamnya. Karena ini menandakan level sebenarnya kepercayaan konsumen seperti apa sih dari website ini. Nah, saya akan jelaskan juga. Jadi ada 3 jenis SSL. Pertama domain validation, organization, dan extended validation. Wah, ini levelnya dari yang paling murah dan sampai ke paling mahal. Itu satu. Kedua, dari yang paling gampang verifikasinya sampai yang ke paling susah verifikasinya. Artinya gini, website kita sebelum mendapatkan satu SSL, jenis SSL, itu akan melalui banyak tes. Artinya pertama, yang kalau domain aja yang gampang, paling gampang, dia cuma dapat email dulu. Ini benar nggak kamu websitenya adalah pemiliknya kamu, pemilik sahnya dari website ini. Karena kalau enggak, dia nggak akan kasih. Kedua, organization. Nah, kalau udah organization, ini orang harus memberikan beberapa kayak dokumen kepada pihak penyedia SSL. Jadi SSL itu penyedianya ada banyak tadi, Komodo, Geotrust, Rapid, ya, Norton Secure sama ya. Nah, ini mereka akan kasih minta dokumen. Ayo, kalau kamu adalah orang yang punya website ini secara organisasi kamu udah misalnya bisnis kamu udah bertahan udah lama ya, dia akan minta minimal 2 tahun. Nah, jadi kalau sudah bertahan 2 tahun lebih, dia akan minta dokumen misalnya kayak bil air ya, bil gedung gitu-gitu, bil listrik. Jadi dia akan minta itu. Which is artinya apa? Sebenarnya ini bukan buat kita ya, bukan buat kita yang sebagai pemilik website, tapi buat pengunjung kita. Ya, arti gini, kalau orang udah punya SSL ini, dia ketika dia tahu ini ternyata organization validation, dia udah yang nomor 2 nih misalnya, yang di tengah. Artinya dia, berarti dia udah diuji sama satu badan internasional yang ya udah ngecek kebenarannya. Gitu. Kalau yang domain validation yang di awal, SSL di awal, ya setidaknya email ini website ini enggak yang hari ini ada 2 hari lagi hilang karena misalnya tersangkut kasus hoax misalnya, atau tersangkut kasus lain lah ya. Sering kan kalau ada website itu hari ini ada, besok udah nggak ada gitu ya, cepat hilangnya gitu ya. Itu makanya ada SSL supaya memverifikasi ini website valid nih, dipakai orang terus gitu kan. Nah, yang kedua ini udah harus ini website udah dari perusahaan yang udah berdiri lebih dari 2 tahun. Yang ketiga ini lebih panjang lagi prosesnya, bahkan mau wawancara kita direkturnya. Yang pemilik website akan diwawancara, ditelepon dari Amerika atau dari luar ya, tergantung dari mana. Jadi akan nelpon, ini benar nggak kamu yang punya website? Nah, jadi itu meningkatkan kepercayaan konsumen. Perbedaannya apa? Nah, ini perbedaannya. Apakah semakin sulit ada perbedaannya di websitenya? Ada. Kalau kita lihat di Elevania, itu cuman SSL-nya wildcard. Kalau nanti lihat websitenya, nah, kalau buka websitenya mungkin, nah ini seperti ini dia. Ada di sini kita bisa lihat. Ini gembok aja ya, gembok hijau. Ini Tokopedia juga domain validation. Sedangkan kalau bukan domain validation, ya. Nah, seperti kita Dewa Web dan Bank CMB Niaga, itu bedanya ada, yaitu di sini. Ya.
Ya, itu ada gembok hijau sama ada nama PT-nya. Ya, bisa dilihat ya. Kalau yang tadi kan cuman gembok aja ya, nggak ada PT Tokopedia atau PT Elevania, nggak ada. Tapi kalau yang dikasih EV, Extended Validation, ya telepon direkturnya, itu akan dapat sampai ke PT-PT-nya keluar di browser di mana-mana. Gitu. Nah sekarang udah banyak ya, maksudnya Bank of America semua udah pakai ya, bank-bank harus pakai itu karena dia harus verifikasi sampai kepemilikan ya, sampai benar-benar ini website yang benar-benar diujikan dan mahal sekali. Kalau setahun itu mungkin $1.700, itu sangat mahal kalau yang external validation. Jadi kalau website kita masih ya toko online biasa, mungkin ya domain validation aja udah cukup sih, yang pertama aja cukup sih kayak Tokopedia gitu. Nah, jadi kalau ini udah mungkin lebih mantap lagi, lebih bagus lagi, maju lagi, ya kita sarankan ambil yang lebih EV. Jadi ini juga meningkatkan konsumen kita. Oh, ini website berarti pemiliknya udah memperhatikan keamanan konsumennya. Tuh. Nah, itu aja sih dari kita. Dan semoga ini memberikan sedikit pencerahan untuk bagaimana membedakan ya website yang menggunakan SSL atau bukan tadi ya, atau misalnya juga bagaimana kita menjaga website WordPress kita dari awal. Di awal mungkin install langsung WordFence, terus ngecek apakah ada virus atau enggak. Itu penting banget supaya website kita juga bisa menjadi apa ya, bisa dipercaya oleh konsumen kita. Bukan hanya kita aja yang dapat itu ya, maksudnya keuntungan, tapi konsumen kita pun mendapatkan keuntungan dari kita menggunakan best practice ini, keamanan ini. Nah, dan juga izinkan saya juga mengundang Bapak Ibu untuk kita ada seminar kita digital marketing, mungkin agak jauh berbeda, tapi which is ini kita lakukan di Art Hotel Tamrin tanggal 20 Mei, masih sebulan lagi. Dan pembicaranya itu Pak Hengki Priyatna dari Google, Kuram dari teman kita dari Pakistan, juga Pak Fikri Fatullah. Tahu ya, kenal kali. Kenal ya, Ber. Pak Fikri kirim ke email. Jadi beliau juga akan jadi pembawa ini materi. Jadi ini kita buat ini juga berdasarkan dari survei pelanggan-pelanggan Dewa Web. Apa sih yang mereka inginkan untuk kita bahas di event kita berikutnya gitu ya. Jadi kita sebenarnya ada event tiap tahun dan kita akan bikin rutin. Kita ingin bisa memberikan, artinya Dewa Web nggak sekedar hosting loh, tapi kita juga peduli dengan bisnis online-nya gitu ya, daripada pelanggan kita. Dan kita mau bawa satu topik-topik yang nggak gampang ya, bagaimana sih buat kampanye yang efektif. Kadang-kadang untuk ya hari musim liburan kita bingung kan, aduh apa ya, mau promo diskon kah atau mau apakah gitu ya, kadang-kadang kita bingung. Nah itu perlu mungkin ditanya sama Pak Hengki, dan ini ada tanya jawab nanti. Lalu dengan teman kita Kuram, dia sangat pakar dengan SEO, dia tahu lah, oh sekarang SEO itu udah seperti ini loh, dulu itu seperti ini, jangan dilakukan lagi. Banyak hal-hal yang kita juga baru tahu, dia bisa bawa itu. Jadi Dewa Web sekarang bersyukur udah SEO-nya bagus, karena dia juga bisa turun tangan ya membantu. Dan ini sangat bagus sekali bahannya. Penting untuk kalau Bapak Ibu pengen tahu sih tadi bagaimana mendapat ranking Google yang lebih cepat lagi seperti itu. Dan Google rankingnya sangat cepat sekali berubah. Tahun ini ada, mungkin tahun depan, maksudnya tahun ini A, besok udah B gitu ya, cepat sekali berubah. Jadi kadang-kadang kita juga digital marketer harus terus belajar ya, karena sangat cepat berubah. Nah yang ketiga adalah, mungkin sini udah pada Bapak Ibu tahu tentang email marketing. Nah beliau akan sampaikan lagi advance ya, strategi email marketing yang lebih tinggi lagi untuk memaksimalkan keuntungan profit, which is kita undang beliau juga karena beliau yang pakar ya untuk hal itu. Kita juga butuh itu sih. Dan untuk pendaftaran di dewatalks.com gitu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya juga Mas Yarno. Oke, untuk ini bisa dibagi aja sih ya. Dibagi aja. Oh, semua dapat ya? Oh, ya tergantung. Udah banyak, ada 50 sih kita bawa. Kalau ada 50 orang sih nggak apa-apa. Yang depan dulu. Sudah. Tadi udah. Nice.
Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Dewa Web. Keren banget, ilmunya keren banget. Tapi mungkin bagi yang baru belum terlalu ngerti nggak apa-apa. Nanti kita Mari bikin nanya. berdoa. Ngerti juga. Ada yang mau nanya sebelum kita berdoa pulang? Oke, kita tutup dulu ya. Yes. Masih ada sih. Oh iya, ada Oh minta. Oh iya, boleh nanti diambil sini aja ya Bu ya. Oke, kita tutup dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya langsung ke Mas Anis. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Oke, baik. Berdoa selesai. Kita tutup dengan tepuk tangan. Terima kasih. Sekali lagi buat Mas Anis. Kalau ada yang mau nanya, langsung ke sini bisa. Nih, jangan lupa ya, saya datang nih. Keren banget acaranya. Thank you. Kalau ada boleh ya? Oh iya, silakan.